Pernah tidak kamu bertahan di hubungan yang sudah jelas hancur hanya karena kamu takut terlihat kalah di mata orang banyak? Bukan di mata keluarga, bukan di mata tetangga, tapi di mata penonton yang hanya kenal namamu dari layar. Kalau orang yang dulu bersumpah akan menemanimu selamanya tiba-tiba bilang semuanya cuma so, kamu akan balas atau kamu akan pergi diam-diam. Malam ini aku mau cerita tentang seseorang yang memilih untuk tidak kalah, sampai hidupnya hampir habis hanya untuk mengejar satu kalimat yang sudah lama mati. Namanya Lara, dan hidupnya runtuh bukan hanya karena satu pria, tapi juga karena satu tombol kecil bernama Livi. Kita mulai dari titik ketika semuanya sudah kacau, supaya kamu bisa lihat seberapa jauh seseorang bisa tersesat karena janji yang disaksikan jutaan mata. Di sebuah apartemen yang sempit dan agak berantakan, Lara duduk di depan laptop yang layarnya membelah hidupnya jadi dua. Di jendela sebelah kiri ada film video dengan nama yang dia ketik sambil gemetar, bukti sumpah palsu Digo. Di jendela sebelah kanan ada siaran langsung, wajah Digo memenuhi layar, senyum lebar, lampu studio terang, dan hati yang bergerak tanpa henti. Judul live malam itu berbunyi, Kejujuran Terakhir Tentang Hidupku. Di sebelah judul ada thumbnail Digo yang sedang memeluk seorang perempuan baru, dengan tulisan tebal manis di atasnya. Hat penuh dengan kalimat seperti, kamu inspirasi atau, terima kasih sudah jujur, dan Lara membaca semuanya dengan rasa mual yang dingin. Di ruang kecil itu hanya ada dua suara, suara Digo dari laptop, dan napas Lara yang pendek-pendek karena marah dan takut bercampur jadi satu. Di layar, Digo berkata dengan suara tenang bahwa hidupnya baru terasa asli setelah dia berani keluar dari hubungan yang disebutnya penuh drama. Kadang kita harus berani meninggalkan masa lalu yang gelap, kata Digo di layar, dengan nada penuh percaya diri. Penonton membanjiri Hat dengan pujian, seolah mereka semua tahu betul apa yang terjadi di dalam rumah yang kameranya sudah lama mati. Lara menatap wajah pria yang dulu dia nikahi di depan jutaan penonton dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kamu yang bikin semua ini jadi gelap, tapi sekarang kamu yang dapat penghargaan, ucap Lara pelan sambil menahan air mata. Kalau kamu pernah merasa dijadikan penjahat di cerita orang lain, padahal kamu bahkan tidak sempat membela diri, kamu akan mengerti sedikit perasaan Lara malam itu. Tapi supaya kamu benar-benar paham, kita perlu mundur sebentar ke hari-hari ketika semuanya masih terasa seperti mimpi yang indah dan sederhana. Dulu, Lara dan Digo bukan siapa-siapa, hanya dua orang yang lelah dengan pekerjaan kantoran dan punya satu impian kecil tentang kamera dan kebebasan. Mereka tinggal di kamar sewaan yang kecil, dengan dinding tipis dan suara tetangga yang sering terdengar lebih jelas dari suara hati sendiri. Kamera pertama mereka murahan, tripodnya miring, lighting tidak rapi, tapi mata mereka waktu itu penuh dengan harapan. Mereka mulai dengan vlog sederhana tentang masak gagal, tumpah kopi, dan ribut kecil soal siapa yang lupa bayar tagihan listrik. Anehnya, justru video-video berantakan itu yang pelan-pelan menarik orang datang. Orang-orang bilang mereka terlihat jujur dan kata jujur itu rasanya seperti bensin di atas api kecil yang manis. Semakin banyak orang menonton, semakin sering Lara dan Digo bilang ke kamera bahwa mereka akan selalu saling dukung, apapun yang terjadi. Kanal mereka tumbuh dan sesuatu yang dulu hanya jadi pelarian setelah jam kerja, pelan-pelan berubah jadi pekerjaan itu sendiri. Lalu datang masa ketika mereka mulai dikenal sebagai cowok playgoers, pasangan panutan, contoh cinta modern yang katanya dewasa. Mereka membuat segmen tetap yang cukup terkenal, namanya Janji Mingguan. Di segmen itu mereka duduk berdua di depan kamera dan saling mengucapkan janji kecil di akhir setiap video. Kadang janjinya sederhana, seperti minggu ini aku janji akan jujur soal capekku atau minggu ini aku janji tidak akan ngecek ponselmu diam-diam. Penonton menyukai permainan itu karena rasanya manis dan sekaligus memberi harapan bahwa hubungan bisa dibuat transparan dan sehat. Tidak lama, brand mulai melirik dan setiap janji kecil itu pelan-pelan berubah jadi bagian dari paket iklan yang bisa dijual.
Suatu hari manajer mereka mengusulkan sesuatu yang besar, pernikahan yang disiarkan langsung. Bayangkan saja, kalian nikah live, penuh air mata, penuh janji, sponsor pasti senang sekali, kata manajer sambil tersenyum lebar. Lara sempat ragu karena di kepalanya, pernikahan adalah sesuatu yang seharusnya tenang dan agak privat, bukan bahan tontonan. Tapi Digo melihat angka yang berputar di depan mata, jumlah penonton, jumlah sponsor, jumlah masa depan yang bisa dibeli dengan satu acara. Ini satu kali saja, setelah itu kita bisa hidup lebih santai, kata Digo meyakinkan sambil menggenggam tangan Lara. Lara akhirnya setuju dengan satu syarat sederhana yang sebenarnya polos, yaitu bahwa janji mereka hari itu harus sungguh-sungguh. Di hari pernikahan Live itu, studio penuh lampu dan bunga, kru berlarian, dan dua orang yang dulu cuma punya kamar sempit tiba-tiba merasa seperti bintang besar. Lara memakai gaun putih sederhana, Digo memakai jas yang terlalu rapi untuk gaya hidup mereka yang biasanya asal. Kamera menyala, hat mengalir seperti sungai, orang-orang dari berbagai negara ikut menulis ucapan selamat. Di puncak acara, saat semua orang menunggu, Digo berlutut dan mengucapkan sumpah yang nanti akan menghantui hidup Lara. Kalau aku mengkhianati kamu, kalau aku ingkari sumpah ini, Hanel ini akan kuhapus karena tanpa kamu semuanya tidak berarti, kata Digo dengan suara bergetar. Penonton meledak dengan komentar. Mereka menulis bahwa itu adalah momen paling romantis yang pernah mereka lihat di internet. Lara menangis bukan karena kamera, tapi karena dia betul-betul percaya bahwa kalimat itu lahir dari hati. Yang penonton tidak lihat adalah momen di belakang kamera ketika kru meminta mereka mengulang sumpah itu. Maaf, tadi fokus agak kabur. Bisa diulang sekali lagi, lebih pelan, supaya emosinya lebih terasa, kata salah satu kru. Lara mengusap air mata dan mencoba mengulang kalimatnya sendiri, sementara Digo diam sebentar, lalu menghembuskan napas berat. Tidak apa, kita ulang saja, penonton suka bagian ini, kata Digo sambil tertawa kecil. Di sudut ruangan ada kamera lain yang tidak pernah tayang. Merekam Digo tertawa dan berkata pada kru bahwa kalau tidak dramatis, tidak ada yang akan peduli. Kalimat itu nanti akan menjadi bagian penting, tapi waktu itu tidak ada yang memperhatikannya, termasuk Lara yang sibuk menenangkan diri. Pernikahan mereka menjadi trending, brand masuk semakin banyak, dan istilah sumpah selamanya menempel kuat pada image pasangan ini. Dalam beberapa bulan, rumah mereka membesar, penghasilan naik, dan setiap sudut hidup mereka terasa bisa diubah jadi konten. Pada awalnya, mereka masih bisa membedakan kapan mereka menjadi pasangan biasa dan kapan mereka menjadi pasangan untuk kamera. Tapi perlahan, garis itu memudar, seperti tinta di kertas yang terkena air. Pertengkaran kecil yang dulu diselesaikan di dapur, sekarang dibawa ke ruang keluarga yang penuh lampu, supaya bisa jadi episode spesial. Saat mereka merasa sedih, ada suara di kepala yang bertanya, ini bisa jadi konten tidak? Lara mulai merasa lelah, tapi merasa bersalah setiap kali ia mengeluhkan tekanan itu, karena di luar sana orang-orang memimpikan hidup seperti dia. Digo, di sisi lain, mulai semakin betah hidup sebagai tokoh utama yang selalu disorot dan selalu dipuji. Kita cuma perlu sedikit dramatis, penonton tidak mau lihat orang yang hidupnya biasa saja, kata Digo suatu malam, saat mereka berpesan makanan dan memikirkan judul video berikutnya. Lama-kelamaan, sumpah yang dulu diucapkan di altar Live itu bergeser menjadi sekadar bagian dari brand story yang bisa disebut kapan saja untuk memanci air mata. Di balik layar, Digo semakin sering pergi sendiri untuk meeting, kolaborasi, atau acara, dan kata kerja kita pelan-pelan berubah menjadi aku. Saat itu, Lara belum sadar bahwa ia sedang berjalan menuju jurang dengan kaki pelan, sambil membawa semua harapan penonton di punggung. Titik runtuhnya datang di sebuah hari yang kelihatannya biasa saja, ketika ponsel Lara berbunyi terus-menerus dengan notifikasi. Dia sedang di dapur, masih dengan piyama, ketika layar ponselnya dipenuhi pesan, kamu sudah nonton live-nya belum?
Tanpa tahu apa-apa, Lara membuka aplikasi dan menemukan bahwa channel yang ia bangun bersama Digo sedang siaran langsung tanpa dirinya. Judul live itu singkat dan keras tentang akhir dari hubungan ini. Thumbnailnya hanya wajah Digo yang tampak lelah tapi tegar, dengan tulisan kecil yang seolah menyiratkan bahwa dia adalah korban. Lara menekan video itu, dan tiba-tiba mendengar cerita tentang dirinya sendiri dari mulut seseorang yang dulu selalu memanggilnya sayang di depan kamera. Ada hal-hal yang tidak bisa aku jelaskan detailnya, tapi hubungan ini sudah lama tidak sehat, kata Digo di live, sambil menatap kamera dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Seperti biasa, penonton langsung berpihak pada cerita yang pertama kali mereka dengar, karena itulah hukum pertama drama di internet. Digo tidak menyebut nama, tapi menyebut karakter, menyebut kebiasaan, menyebut hal-hal kecil yang semua orang tahu hanya milik Lara. Kata-kata seperti posesif dan menghambat pertumbuhan muncul di antara kalimat tentang self-love dan keberanian untuk move on. Di ujung live, Digo menutup dengan kalimat yang mematahkan satu janji lama yang dulu membuat banyak orang meneteskan air mata. Channel ini akan tetap ada, walau bagaimanapun karena hidup harus terus berjalan, kata Digo di akhir live, sambil tersenyum. Sumpah pernikahan yang dulu disaksikan jutaan orang lenyap begitu saja, dan tidak ada satupun yang menuntutnya di had. Di apartemen yang sekarang terasa terlalu besar dan terlalu sepi, Lara memandangi layar dengan mulut terbuka dan napas yang berat. Jadi kamu bahkan tidak sanggup bicara langsung padaku, kata Lara pada layar yang tidak menjawab. Kadang yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan itu sendiri, tapi cara pengkhianatan itu dikemas manis dan dijual sebagai keberanian. Setelah hari itu, algoritma yang dulu membantu mereka naik berbalik menjadi mesin yang mengulang luka Lara berkali-kali sehari. Setiap kali ia membuka aplikasi, ada wajah Digo dengan judul yang mengandung kata-kata seperti jujur, berani, dan bebas. Lara mencoba menghindari membuat akun baru, tapi dunia digital memanggil namanya dengan cara yang dingin dan efisien. Lama-kelamaan, Lara bukan hanya tersakiti, tapi juga ketagihan karena di setiap video Digo ada sedikit dirinya yang ikut hidup, walau sebagai tokoh antagonis. Ia mulai menonton semua live, semua podcast, semua wawancara yang menyebut kata hubungan lama. Di awal, ia menonton untuk mencari jawaban, lalu untuk mencari kesalahan, lalu hanya karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan selain itu. Folder di laptopnya mulai penuh dengan tangkapan layar, catatan waktu, dan file kecil berisi potongan video. Di setiap file, Lara menyimpan bagian-bagian di mana Digo berbohong berlebihan atau memutar balik cerita mereka. Di situ obsesi lahir, bukan lagi untuk menyelamatkan cinta, tapi untuk membuktikan bahwa ia tidak gila karena masih percaya pada sumpah lama itu. Suatu malam, ketika ia sedang memotong video untuk kesekian kalinya, pikiran kecil muncul yang mungkin juga pernah muncul di kepalamu. Pikiran itu berkata, kalau aku tunjukkan semua ini ke dunia, orang-orang akan tahu siapa yang sebenarnya salah. Dari situ, game baru dimulai, yaitu permainan balas dendam digital yang diam-diam sering kita saksikan dan kadang kita dukung, tanpa berpikir terlalu jauh. Lara membuat akun baru dengan nama yang tidak ada hubungannya dengan dirinya dan tidak terlihat seperti fan atau hater. Dari akun itu, ia mulai mengunggah klip-klip kecil yang menunjukkan sisi belakang layar dari beberapa momen manis di channel lama. Misalnya, video ketika Digo meminta kru mengulang adegan pelukan karena air mata Lara sudah berhenti mengalir. Dalam satu klip, terdengar Digo berkata bahwa kalau bukan dramatis, penonton tidak akan peduli. Klip ini pelan-pelan menyebar ke akun-akun kecil lain, dan orang-orang mulai bertanya-tanya apakah semua yang mereka lihat dulu benar-benar nyata. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan live, Lara merasa sedikit lega, seperti mendapat napas segar di tengah ruangan yang pengap. Namun setiap kemenangan kecil di internet selalu datang dengan tagihan, dan tagihannya biasanya dibayar dengan ketenangan.
Tidak butuh waktu lama sampai tim manajemen Digo mengeluarkan pernyataan bahwa klip-klip yang beredar adalah editan dan hoax. Jangan percaya konten tanpa konteks, kata salah satu perwakilan di sebuah wawancara dengan nada tegas. Fans berat Digo menyebut kolom komentar dimanapun klip itu muncul, menyebut pembuatnya sebagai orang yang iri dan tidak dewasa. Ada thread panjang di berbagai forum yang menyimpulkan bahwa ini pasti ulah mantan yang tidak bisa move on. Lara membaca semua itu diam-diam dan rasa puasnya tadi berubah jadi campuran malu, marah, dan rasa ingin balas lagi. Inilah pola yang diam-diam sering terjadi di kepala kita juga ketika kita merasa disalahpahami dan ingin cerita kita versi penuh didengar. Di saat semua mulai makin berantakan, sebuah pesan pribadi masuk ke akun kecil yang Lara pakai untuk menyebar klip. Pengirimnya memakai nama yang tidak jelas, tapi kata-katanya terdengar seperti seseorang yang pernah berdiri di belakang kamera dulu. Aku tahu apa yang kamu unggah itu nyata. Aku ada rekaman yang lebih lengkap. Kalau kamu mau, tulis orang itu dalam pesannya. Di situ, napas Lara terasa berhenti sesaat, seolah pintu yang sudah lama ia dobrak-dobrak tiba-tiba dibuka dari dalam oleh seseorang. Orang itu mengirimkan sebuah file besar, rekaman mentah dari hari pernikahan Live, dari sudut yang tidak pernah tayang. Saat Lara memutar file itu, ia melihat dirinya sendiri di layar, dengan gaun putih dan mata bengkak, tapi kali ini tanpa musik latar dan tanpa filter warna. Ia melihat bagaimana kru berkali-kali meminta mereka mengulang sumpah, bagaimana Digo bercanda di belakang kamera, dan bagaimana ia sendiri mengangguk tanpa banyak bertanya. Di salah satu bagian, terlihat jelas Digo duduk di kursi sambil menunggu pengambilan gambar berikutnya. Kalau nanti bosan kan bisa saja tinggal buyar, siapa juga yang bakal ingat kata-kata ini, kata Digo dengan nada santai kepada kru. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pisau yang ditusukkan perlahan karena kalimat itu diucapkan sebelum ia berdiri dan berkata bahwa tanpa Lara, Hanel itu tidak berarti. Lara memutar bagian itu berkali-kali seperti seseorang yang menekan luka untuk memastikan bahwa rasa sakitnya bukan halusinasi. Di satu sisi, rekaman itu adalah senjata, bukti bahwa ia bukan gila, bahwa sumpah itu memang pernah dianggap ringan oleh satu pihak. Di sisi lain, rekaman itu juga cermin karena di situ ia melihat dirinya tersenyum ke kamera, mengulang sumpah tanpa pernah bertanya pada dirinya sendiri apakah ia baik-baik saja. Malam-malam berikutnya, hidup Lara kehilangan bentuk karena semua jam hanya terbagi dua, yaitu jam untuk menonton rekaman dan jam untuk memikirkan ingin apa dengannya. Kadang ia membayangkan mengunggah video itu di akun besar, membuat judul yang tajam, dan melihat nama Digo runtuh di hadapan publik. Di bayangannya, ia melihat headline yang menulis bahwa semua itu palsu dan dirinya dipulihkan oleh komentar orang-orang asing. Lalu di menit berikutnya, ia merasa ngeri dengan bayangan yang sama karena sadar bahwa pada akhirnya luka mereka hanya akan menjadi bahan hiburan. Di titik inilah cerita kita kembali ke awal, ke malam ketika Digo sedang live menerima penghargaan atas kejujuran hidupnya yang baru. Lara duduk di depan dua jendela di layar, satu berisi wajah Digo yang dipuji, satu berisi wajah Digo yang tertawa sebelum sumpah. Jari telunjuknya menggantung di atas mouse dan tombol upload terlihat sangat dekat, hanya butuh satu klik kecil. Di kepala Lara ada dua suara yang saling bertengkar yang mungkin juga pernah ada di kepalamu ketika kamu merasa sangat disakiti. Suara pertama mengatakan bahwa ia pantas balas, bahwa dunia harus tahu kebenaran, bahwa hidupnya sudah hancur dan hanya itu yang tersisa. Suara kedua yang lebih pelan bertanya apakah ini benar-benar tentang kebenaran atau hanya tentang keinginan untuk melihat orang lain jatuh sedalam dirinya. Di layar live, Digo sedang berkata sesuatu tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Kita tidak boleh hidup pura-pura hanya demi menyenangkan orang lain, kata Digo, disambut tepuk tangan dari penonton di studio. Kalimat itu terdengar lucu kalau kamu tahu seberapa sering ia pura-pura di depan kamera dulu, tetapi penonton tidak tahu, dan mereka tepuk tangan juga.
Lara menatap angka penonton di live itu, angka yang dulu pernah mereka bangun bersama dan merasakan campuran iri, benci, dan rindu. Ia tahu bahwa kalau ia mengunggah rekaman itu sekarang, angka-angka itu bisa berbalik dan mungkin banyak yang akan berpihak pada dirinya. Tapi ia juga tahu bahwa internet tidak pernah benar-benar berpihak kepada siapapun, internet hanya berpihak kepada hal yang menghibur. Di tengah kebingungan itu, Lara membuka email yang belum pernah ia sentuh sejak hari perpisahan Livi. Di sana ada beberapa pesan lama dari Bran dan pihak yang dulu bekerja dengan mereka sebagai pasangan ideal. Ia menulis satu email baru, kali ini bukan dari posisi mantan istri yang cemburu, tapi dari seseorang yang lelah melihat kebohongan dipakai untuk menjual produk. Saya hanya ingin kalian tahu konteks lengkap sebelum memakai seseorang sebagai wajah kampanye kejujuran, tulis Lara, tanpa menyebut dirinya korban. Ia melampirkan rekaman mentah itu, menjelaskan secara tenang bahwa ia tidak ingin skandal, hanya ingin mereka tahu siapa yang mereka puji. Setelah menekan tombol kirim, Lara kembali menatap tombol upload di platform publik, tombol yang tadi terasa seperti satu-satunya jalan untuk merasa menang. Tangan yang tadi gemetar kini hanya diam di atas mouse, dan dalam diam itu ada rasa lelah yang berbeda, bukan lagi kemarahan buta. Pelan-pelan, ia menutup jendela upload dan menyisakan hanya satu layar di mana Digo sedang mengangkat piala dan mengucapkan terima kasih. Untuk pertama kalinya, Lara menonton tanpa menekan pause atau screenshot, hanya menonton seperti orang asing yang melihat hidup orang lain. Ketika live itu berakhir, Lara menutup laptop dan ruangan menjadi sangat sunyi, tapi sunyi yang tidak sekeras biasanya. Di hari-hari berikutnya, beberapa brand menghubungi Digo dan timnya, menunda kerjasama atau mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal. Tidak ada skandal besar, tidak ada trending global yang menyebut nama Digo sebagai penipu, tetapi ada retakan kecil yang muncul di dinding yang selama ini tampak mulus. Digo mungkin merasa ada yang berubah, tetapi dia tidak tahu dari mana datangnya perubahan itu karena email Lara tidak pernah dikirim ke publik. Sementara itu, pertempuran yang lebih penting terjadi di tempat yang jauh lebih sempit dan lebih rumit, yaitu di kepala Lara sendiri. Ia mulai membuka folder di laptopnya yang penuh dengan bukti, potongan, dan catatan yang selama ini ia anggap sebagai perisai dan pedang. Satu persatu, ia menatap file itu dan bertanya pada dirinya sendiri apakah hidupnya hanya akan bergerak dari satu bukti ke bukti lain. Pada suatu sore, ia memutuskan sesuatu yang mungkin terdengar kecil tapi sebenarnya sangat besar, yaitu menghapus folder itu. Jarinya bergetar lagi, tapi kali ini bukan karena ingin menyerang, melainkan karena takut kehilangan satu-satunya hal yang selama ini membuatnya merasa masih terhubung. Ia menekan delete dan menatap notifikasi konfirmasi seakan itu adalah pintu yang mengarah ke dunia lain. Kalau aku terus simpan ini, aku juga tidak akan pernah keluar dari cerita yang dia tulis, kata Lara pada dirinya sendiri. Setelah menekan yes, tidak ada kembang api, tidak ada tepuk tangan, hanya ruang kosong di layar yang sebelumnya penuh nama file. Tapi kadang, kebebasan bentuk awalnya memang seperti itu, yaitu ruang kosong yang menakutkan dan sepi. Beberapa hari kemudian, Lara membuka lagi aplikasi yang dulu ia benci, kali ini bukan untuk menonton Digo, tapi untuk membuat akun baru. Ia memilih nama yang tidak berhubungan dengan masa lalunya, nama yang terdengar biasa dan tidak dramatis. Di handle baru itu, ia mulai bercerita, bukan tentang dirinya secara langsung, tapi tentang orang-orang yang terjebak dalam janji mereka sendiri. Ia menceritakan kisah-kisah fiktif yang terinspirasi dari potongan hidup nyata, termasuk hidupnya, tapi dengan jarak yang cukup untuk bernapas. Dalam salah satu video pertama, ia bercerita tentang seorang perempuan yang tersesat di dalam sumpah yang disaksikan jutaan orang, lalu akhirnya memilih keluar tanpa menjatuhkan siapapun dengan keras. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut detail yang spesifik, hanya perasaan-perasaan yang mungkin juga pernah kamu rasakan. Penonton channel barunya tidak banyak, setidaknya tidak sebanyak dulu, tetapi komentar yang datang terasa lebih pelan dan lebih tulus.
Ada orang yang menulis bahwa mereka merasa dilihat, ada yang bilang bahwa mereka juga pernah menjadi tokoh jahat di cerita mantan. Lara membaca komentar itu dan merasa bahwa kali ini ia tidak sedang menjual lukanya, tapi sedang mengolahnya pelan-pelan. Di satu sisi lain dunia digital, Digo mungkin masih sibuk dengan rebrandingnya, dengan acara-acara baru, dan dengan cerita baru tentang hidup sehat. Cerita ini bukan tentang apakah ia akhirnya jatuh atau tetap berdiri, karena hidupnya terus berjalan di luar kendali kita dan di luar kendali Lara. Cerita ini lebih tentang seseorang yang berhenti memohon pengakuan dari layar, dan mulai mencari cara untuk percaya pada dirinya sendiri lagi. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya apa sebenarnya pelajaran dari semua ini dan apa hubungannya dengan hidupmu yang mungkin jauh dari dunia kamera. Pelajarannya sederhana tetapi sulit dilakukan, yaitu bahwa cinta berhenti menjadi cinta ketika satu-satunya alasan kamu bertahan hanyalah ketakutan terlihat kalah di depan penonton. Janji yang diucapkan di depan jutaan orang mungkin terlihat lebih besar, tapi bobot sebenarnya ada di apa yang terjadi ketika tidak ada kamera yang menyala. Ada orang yang rela jadi penjahat di mata publik demi menjaga orang yang mereka sayang, dan ada orang yang rela menjadikan orang lain penjahat demi menjaga citra mereka. Di antara dua ekstrem itu, ada ruang sempit tempat kamu bisa memilih untuk tidak ikut bermain, walau itu berarti kamu akan terlihat kalah di babak pertama. Kadang yang paling berani bukan orang yang buka semua keburukan orang lain di depan umum, tapi orang yang berani berhenti mengejar balas dendam ketika ia punya kesempatan. Kalau suatu hari kamu merasa ingin membalas dengan cara yang akan membuat banyak orang bersorak, mungkin tidak ada salahnya bertanya pelan pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar mencari kebenaran atau aku hanya ingin kamu sakit seperti aku? Karena kalau jawabannya lebih dekat ke yang kedua, kemungkinan besar kamu sedang berjalan di jalan yang sama seperti Lara dulu. Bedanya, kamu punya kesempatan untuk berhenti lebih cepat sebelum hidupmu habis untuk mengejar bayangan yang bahkan sudah tidak menoleh lagi. Jadi, ketika kamu menatap layar dan melihat drama hidup orang lain atau drama hidupmu sendiri yang ingin kamu bagi, ingat satu hal kecil ini. Penonton akan pindah ke cerita baru dalam hitungan hari, tapi kamu akan hidup dengan keputusanmu jauh lebih lama dari itu. Jangan sampai kamu menjual sesuatu yang tidak bisa kamu beli kembali, yaitu rasa damai dengan dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Aku tahu hidupmu juga sibuk, jadi aku benar-benar menghargai waktumu. Kalau kamu merasa cerita ini nyentuh sedikit saja sesuatu di dalam dirimu, aku senang sekali kalau kamu mau tekan tombol suka di video ini. Kamu juga bisa berlangganan channel Emas dan Duri supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lain tentang sisi gelap dan sisi jujur manusia. Tulis komentar tentang bagian mana dari cerita ini yang paling kamu rasakan, atau tentang janji-janji yang pernah membuatmu susah bergerak. Kalau kamu ingin mendukung channel ini lebih jauh, kamu bisa scan kode QR kecil di pojok kanan bawah video, atau pakai link di deskripsi untuk memberikan donasi. Di deskripsi video ini juga ada link ke karya-karya lain dengan seri yang sama sekali berbeda, tapi masih mengulik hati manusia dengan cara yang pelan dan tajam. Sampai di sini dulu cerita kita malam ini. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu percaya pada sumpah yang lebih peduli pada kamera daripada pada hatimu sendiri. Aku tunggu kamu di cerita berikutnya di Emas dan Duri. Sampai jumpa lagi.